Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat yang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna pengarang Syekh Ahmad Abdul Jawad dan Syekh Abdul Halim Mahmud, pengarang dari musannaf atau pengarang dari kitab dari Mesir, yaitu Al-Azhar Kairo Mesir, dengan Tafsir Asmaul Husna juz 2 pada Syahifah atau halaman 145, pada halaman Syahifah 145 dengan tafsir yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawiyyu Jalla Jalaluhu wa ma'nahu anaudul quwati fala ghaliba lahu. Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah Allah, dat yang Maha Kuat, yaitu artinya adalah Allah adalah dat yang mempunyai kekuatan yang tidak dikalahkan. Allah tidak dikalahkan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak dikalahkan. Wa huwa al-qadiru ala kulli syai'in. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Waqad warada fil Qur'anil Karim ismu al-Qawiyyu jalla jalaluhu marrataini fi Hudin wa Syura. Di dalam Al-Qur'an kata Al-Qawiyyu itu berlaku, ya, di dalam Al-Qur'an Asmaul Husna Al-Qawiyyu berlaku 2 kali, yaitu di surat Hud dan di surat Asy-Syura. Wa qala Allah jalla jalaluhu inna rabbaka huwal ghaniyyul azizu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 66, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang maha kuat dan maha menang. Ini disebutkan pada surat Hud ayat 66. Wa qala Allahu jalla jalaluhu Allah latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Pada surat Asy-Syura ayat 19 disebutkan Allah adalah zat yang maha lembut dengan hamba-hambanya. Allah akan memberikan rezeki kepada ia yang ia kehendaki, dan Dia Allah adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha menang. Waqad iqtarana ismu al-qawiyyu bismil azizi li ta'lama anal qawiyya huwa dzul izzati allati la turamu. Nama asma Allah namanya Al-Qawiyyu sungguh dibarengkan atau disertakan dengan nama Allah yang lain yaitu Al-Azizu, agar kamu tahu bahwasanya Allah zat yang maha kuat adalah Allah zat yang maha kuat yang tidak akan yaitu tidak akan dikalahkan atau tidak akan yaitu tidak ada tujuan kecuali adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Waqad nasaballahu li nafsi al-qawiyyu faqala Allah azza jalla jalaluhu anal quwwata lillahi jami'a. Pada surat Al-Baqarah ayat 165 disebutkan Allah Subhanahu wa taala menasabkan atau menisbahkan atau menghubungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 165, sesungguhnya semua adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah jalla jalaluhu innallaha qawiyyun syadidul iqab. Pada surat Al-Anfal ayat 52 disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, yang sangat berat siksaannya, Ini surat Al-Anfal ayat 52. Waqat wasafallahu jalla jalaluhu Jibril alaihi salam alladhi yunzilu bil wahyi min ibadati rabbi ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bil qawi
Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi sifat kepada malaikat Jibril, malaikat yang menjadi pemberi wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat Jibril adalah malaikat yang memberi wahyu dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat al-qawi. Jadi malaikat Jibril diberi sifat namanya al-qawiyyu ya. Wa qala Allah jalla innahu laqul rasulin karim dzi quwwatin inda dil arsy makinin muta'in samma amin. Allah berfirman pada surat di sini dari surat At-Takwir ayat 20, sesungguhnya ia adalah ucapan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang sangat mulia. Sesungguhnya ia adalah ucapan Rasul yang sangat mulia. Ia Al-Quran maksudnya di sini adalah sungguh adalah ucapan Rasul yang sangat mulia, yang mempunyai kekuatan yang di hadapan yang mempunyai kekuatan di hadapan yang mempunyai ars yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang ditaati kemudian yang sangat kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril sebagai orang yang punya kekuatan, dikuatin. Innahu laqaulu rasulin karim. Faqad wasallahu jalla jalalu Jibrila. Allah memberikan sifat malaikat Jibril dzi kuwatin, yaitu malaikat yang mempunyai kekuatan memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai arsy, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqad naballahu ibadahu bi anal quwata min indihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh mengingatkan kepada hambanya bahwasanya kekuatan itu adalah dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekuatan doa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kekuatan berjalan, kemudian kita punya kekuatan tubuh kita, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yaziduhum quwatan ila quwwatihim. Dialah Allah yang menambahkan kepada mereka suatu kekuatan pada kekuatan mereka. Jadi hakikatnya yang memberi kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah jalla jalaluhu azza wa jalla wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Pada surat Hud ayat 52 Allah berfirman, hai kaumku, mintalah ampun pada Tuhan kamu. Sesungguhnya pada Tuhan kamu, kemudian bertobatlah kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus beberapa air dari langit atas kamu semua dengan beberapa jumlah yang besar, dan Allah menambahkan kepada kamu semua kekuatan sampai kepada kekuatan kamu semua. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk kita semua bisa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita manusia ini banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, tidak memang bisa mengimbangi kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Mulanya alhamdulillah, dalam doa disebutkan alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Ya Allah, segala puji bagi Allah, seperti pujinya orang-orang yang bersyukur kepadamu. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, dan sepertinya pujinya orang-orang yang ingat kepadamu. Hamdan yuafi ni'amahu, dan juga kami memuji kepadamu dengan puji yang bisa memenuhi nikmat-nikmatmu. Meskipun kita semua ini belum bisa memuji, hanya berzikir memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah, dengan puji yang mencukupkan segala tambahan-tambahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua.
Ya Rabbana lakal hamdu, hai Tuhan kami, hanya Engkaulah yang menjadi pujian bagi kami. Walakas syukru, dan hanya Engkaulah ya Allah yang aku syukur kepadamu. Walakal fadlu, dan hanya Engkaulah ya Allah yang punya kanugrahan, keutamaan kanugrahan darimu. Walakas syukur wala fadlu walakal mulku, dan hanya Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan ya Allah. Walakal kafiyul ghaniyu, dan hanya Engkaulah ya Allah zat yang memberikan kecukupan, yang memberikan kekayaan kepadaku. Allah yang memberikan kekayaan kepada kita semua. Walakal musta'anan ya Allah, hanya Engkaulah yang zat yang kami minta pertolongan darimu. Walakal mustaka ya Allah, hanya Engkaulah kepadamu ya Allah yang mempunyai zat yang kita semua mengadu urusan kami kepadamu. Kita mengadu ya Allah dengan urusan kami semua. Urusan kami semua ya Allah banyak ya Allah. Urusan kami semua banyak ya Allah. Urusan menyangkut dunia, urusan menyangkut akhirat, urusan menyangkut kelancaran rezeki, urusan menyangkut manfaat ilmu, urusan menyangkut barokah, menyangkut anak, menyangkut keluarga, menyangkut usaha dan seterusnya ya Allah. Walakal mustaka, hanya Engkaulah ya Allah yang kami semua adalah mengadu urusanku. Semoga Engkau memberikan kemudahan segala urusanku. Wal mustaka kama yang bagi li jalali wajhikal karim adim sultanik. Seperti halnya tersebut adalah yaitu sayuknya atau sebaiknya yang bagi li jalali wajah, pada keagungan zatmu ya Allah, li jalali wajhika wa azim sultanik, dan besarnya yaitu kekuasaanmu ya Allah. Maka di sini pada surat Ad-Hud di sini kita semua diperintahkan untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi ampun kepada kita semua ya. Di sini pada surat Al-Hud di sini berarti kita semua diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah di sini memberikan nikmat yang berupa air yang diturunkan dari langit sehingga bisa menjadi kekuatan. Air itu telah menjadi lantaran, menjadi kekuatan bagi kehidupan. Badan kita menjadi kuat, menjadi sehat, tumbuh-tumbuhan menjadi bisa hidup, hewan menjadi bisa hidup karena dengan air. Dengan air kehidupan orang bisa kehidup bercocok tanam. Para petani bisa menanam padi di seluruh persada Nusantara, di seluruh wilayah Indonesia. Semua petani kemudian bersyukur dengan datangnya rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hujan. Hujan memberikan keberkahan yang luar biasa, yang besar kepada para petani, para petambak, kemudian para nelayan, kemudian juga masyarakat di persada Nusantara, di negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Allah begitu besarnya memberikan nikmat yang namanya hujan, air, sehingga air yang diturunkan dari langit kemudian diturunkan ke bumi itu menjadi kekuatan bagi orang-orang yang ada di penduduk bumi. Nah, ini kita semua supaya bisa meneladani dengan adanya kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa air yang sangat besar dari langit. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza waqata fi wartatin idza waqata fi wartaqin faqul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim fa innallaha yasrifu biya ma syaa min anwa'il bala'i. Maka ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, apabila kamu berada dalam cobaan berupa bala, maka ucapkanlah atau berdoalah doa ini, Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita semua yang kena bala, kena coba, kena fitnah, kena penyakit, bacalah doa ini, Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim fa innallaha yasrifu biya ma syaa min anwa'il bala'i. Sesungguhnya Allah memalingkan beberapa jenis-jenis bala. Allah memalingkan atau menghindarkan kepada kita semua yang kita kendaki dari beberapa jenis bala. Rawahu Ibnu Sunim
An Aliin radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sumbernya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, yang sumbernya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi perlu doa ini, perlu doa tolak balak ini, namanya doa tolak balak. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan seterusnya kita usahakan baca supaya kita semua selamat, keluarga sehat, kemudian segenap kaum sehat, kesegenap famili kerabat sehat, famili tercinta di rumah sehat, keluarga sehat, dan bangsa Indonesia umumnya semuanya sehat. Bahkan orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, orang muslim maupun orang yang tidak muslim diselamatkan dengan barokahnya zikir Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khawqalah ini namanya, banyak bacaan khawqalah, menjauhkan dari bala atau coba atau bencana kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa khadul abdi min ismi rabbi al-qawi jalla jalaluhu ayya'lama annahu la haula wala quwata illa billahi fala taghurannahu quwwatuhu. Bagian hamba dari nama asma Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Qawiyyu, bahwasanya kita diketahui bahwasanya tidak ada zat yang maha punya kekuatan, tidak ada zat yang maha kekuatan, tidak ada zat yang maha kekuatan untuk melaksanakan taat, tidak ada zat yang punya kekuatan untuk menjauhkan maksiat, kecuali dengan kekuatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dikalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang lain. Waqalu ma talahu du himmatin dhaifatin aw jismin dhaifin ila wajada al quwata. Apabila kita membaca dari Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita baca, maka yang kita yang mempunyai cita-cita yang lemah atau jasad atau badan yang lemah, maka dengan bacaan khawqalah itu maka kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita yang sakit ini supaya banyak membaca khawqalah wala haula bismillahirrahmanirrahim la haula quwwata illa billahil aliyil azim, akan menemukan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Atau kita yang lemah kita yang umpama dalam kesulitan, bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil azim, dibaca supaya Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wala dzakarahu madlumun alfa marratin biqasti halaki dzalimi ila kanalu dalika uqfi'a ila kana lau dalika uqfi'a amruhu wa kadhalika idza dzakaru min qadr idza dzakara man qutir ali rizqu Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyul aziz. Pada surat Asy-Syura ayat 19, bacalah ini. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Surat Asy-Syura ayat 19 surat Asy-Syura. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz. Ya, begitu seterusnya dibaca, fa innallaha yaltufu bihi wa yaftahu lahu babal khairi. Maka apabila kita membaca khawqalah, membaca surat Asy-Syura ayat 19, Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa wal qawiyyul aziz, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat lembut dengan rahmatnya.
Allah adalah zat yang sangat lembut dengan rahmatnya, dan Allah membuka beberapa pintu-pintu kebaikan, pintu kesuksesan, pintu kemudahan, pintu kebaikan dan seterusnya di sini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Asmaul Husna ya. Di sini dan orang yang dizalimi, yang dizikir dengan la haula wala quwata illa billahil azim, la haula wala quwata illa billahil azim, orang yang dizalimi dibaca 1000 kali dengan tujuan merusak orang yang zalim, karena maka hal tersebut urusannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ini dizalimi oleh orang lain, maka bacalah bacaan khawqalah 1000 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Maka segala urusan kita dicukupkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zalim akhirnya tidak zalim. Begitu juga seterusnya. Wakada ida dzakara man qudir ali rizku, begitu juga seterusnya apabila kita semua ini adalah orang yang ditakdirkan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah khawqalah, juga membaca surat ini. Allah latifum bibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Allah latifum bibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Allah latifum bibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Sesungguhnya Allah itu apabila kita membaca bacaan khawqalah dan membaca surat Asy-Syura ayat 19, Allahu latifum bibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz, maka Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan, membuka kesuksesan, membuka kemudahan, membuka jalan keluar, membuka sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Tafsir Asmaul Husna surat Al-Qawiyyu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan zahir batin untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dengan membaca Asmaul Husna Al-Qawiyyu, ya Al-Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu. Ya, insyaallah Allah memberikan kemudahan, segala kemudahan Allah berikan, curahkan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian mengaji kitab Tafsir Al-Qawiyyu. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.